Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Gitu. Karena ada musik juga, ada gerakan juga dari badan kita, emosi kita juga keluar ya. Jadi kayak paduan semua ya, mungkin gitu ya. Benar, lebih total keluarnya. Nah, kalau Totalitas banget gitu kayaknya. apalagi kalau badan pada kita bergerak, dasarnya kan ada hormon-hormon kayak endorfin, kayak serotonin, ya kan? adrenalin. Nah, Ya, coba mungkin Apalagi musik ya, musik tuh membantu banget ya. Rupanya tuh kita mendengar musik aja, iya sih cukup. Tapi pas kita menggerakkan tuh ditambah lagi ya, kayaknya dikombin kok kayak sesuatu yang kayak tambah lengkap gitu. Nah, ya itu. Tadi yang aku nyambungin yang Elvin bilang. Jadi pada saat kita dengar musik kan gini, pada saat kita memilih musik pun itu sebenarnya ekspresi dari kondisi hati kita saat ini. Iya kan? Misalnya lagi patah hati, kan pasti cenderung pengen denger lagu-lagu sedih gitu ya, terus narinya pasti yang kontemporer. Tapi kalau lagi happy banget atau pengen marah, kan dia puter lagu yang ngebeat banget, terus dia dance yang tadi kan. Ya. Nah, sudah seperti itu kan sudah sebenarnya sudah mengekspresikan, mewakilkan perasaan hatinya dia saat itu. Yang pertama. Terus yang kedua, pada saat badannya sudah bergerak, mengkoordinasikan musik dengan gerakan tubuh, itu tadi naik tuh dopamin kan, ada reward system juga, serotoninnya naik, jadi makanya merasa kayak kok jadi lebih happy ya, kok jadi lebih hidup nih, gitu kan. Nah makanya ini Kak, biasa orang mengalami depresi siap apapun ya, kita kalau datang ke terapisnya pasti minta ayo kamu gerak, jalan deh, minimal kamu jalan gitu, atau gerakan badan kamu, jangan tunggu serotoninnya naik, karena dengan kamu bergerak, dengan kamu nari, itu nanti serotoninnya juga naik tuh, endorfinnya naik gitu. Jadi ya itu dipaksain untuk gerak, supaya gimana pun caranya mau diputarin musik yang kamu suka apa, coba ayo gerak gitu. Kalau kita lihat ya di panti rehab atau di rumah sakit gitu, itu pasti ada tuh sesi untuk gerak dan tari gitu loh Kak. Ya, berarti kenapa ada party-party ya? Party itu yang semuanya gerak, mau begini doang aja kayaknya udah happy ya. Padahal cuma gini doang nih. Pernah lihat kan party-party yang begini doang, cuma gerakannya. Tapi happy mereka. Ya, nggak perlu gerakannya susah ya. Nggak perlu gimana-gimana gitu, enggak. Cuma gini doang. Atau jarinya doang. Cuma jempol doang. Bener-bener. Iya loh, benernya ngaruh banget ya. Cuma gerakan simple doang, tapi itu bisa ini banget ya dok. Hebat bener. Nah, depresinya, jadi kita juga nggak depresinya kita juga nggak ini ya, bisa teratasi ya rupanya ya. Dengan bergerak ya. Nah, itu tantangannya nih Kak, di pas working from home, belajar dari rumah juga kan anak-anak. Jadi waktu dia di sekolah, dia harusnya bermain, lari ke sana kemari gitu ya. Kan jadinya di rumah, makanya angka kecemasan itu meningkat pada saat ini pandemi gitu. Jadi dan salah satu dance itu mengurangi kecemasan dan depresi justru. Betul, bener banget. Saya rasain juga sih anak-anak kalau ikut dance tuh mereka lebih happy ya. Apalagi mereka maksudnya bisa bergerak dengan musik gitu loh. Kayaknya mereka rasa happy gitu. Makanya aku seneng sih ngajarin anak sekarang online tuh kayak ada visi misi ke situ sih ya, pengen anak-anak happy gitu karena mereka bosen kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Mereka suka cerita bosen gitu. Begini apa nggak ngapa-ngapain apa gitu kan. Jadi itu memacu juga ya supaya mereka lebih bisa bergerak ya sebetulnya. Ini Kak Wendy, ini kan ada beberapa ini juga japri. Kalau Kak Wendy kasih beberapa gerakan deh buat orang yang mager gitu loh. Atau yang lagi duduk aja gitu. Gerakan ya pas lagi duduk kan kerja di laptop gitu ya. Gitu ya. Yang misalnya jadi aduh cuma pengen males gerak nih gitu. Cuma pengen gerak gitu ya. Iya. Banyak sih gerakan macam-macam ya. Coba deh. Mau gerak sekarang nih. Pakai musik mau pakai musik. Oh boleh deh, boleh. Boleh.
Boleh nih Biar, ya. Jadi biar enak gitu kan ya. biar cemas sama sedihnya Cuma keluar. gerakan-gerakan simpel apalagi pas mau puasa sih. Mm-mm. Oke. Hmm, gerakan-gerakannya simpel cuma kayak gampang kan? Gampang. Ayo dong Kak ikut. Iya. Kita coba. Guru yang jarang gerak. Gaya TikTok juga banyak loh. Oh iya. Gampang-gampang kan? Ya kan? Ya kan gerakin tangan aja juga gampang. Kalau malas bergerak pakai kaki, ya kan? Terus banyak tadi roll udah ya. Itu kayak gini juga udah kan. Banyak sih yang kayak wave. Bisa nggak kayak Alvin? Wave. Bisa dia. Bisa. Ya gitu. Nah, kalau kayak simple aja kan. Yang penting gerak. Terus dengerin musiknya, beatnya. Hmm. Asik. Kalau nggak, Thank hip hop. you. Nah, dokter Lydia jago nih. Cuma gini doang nih. Yo, yo, yo. Udah lama yo. kan enggak? Ya hal-hal kayak gitulah ya kalau sambil duduk. Banyak main gerak Iya. tangan, paling kepala. Udah mulai keringetan. Karena udah jarang olahraga, bisa jadi masa sih keringetan. Wah, harus latihan lagi nih. Makanya kayaknya harus Keringetan, ya. balik lagi deh. Harus balik lagi kayaknya ini deh. Ya kan. Mm. Tapi dokter Lydia tuh aku salut loh. Sebagai dokter, udah dulu tuh capek banget ya, aku inget banget sekolah. Bela-belain ke studio buat belajar dance. Hebat. Aku suka sebenarnya. Tapi aku tuh Iya, ini iya, harus ada iya. orang temennya. Kalau ya itu balik lagi Iya. ya. Kalau misalnya sendiri gitu, kadang tidak termotivasi gitu loh. Kalau misalnya pas Hmm. rame-rame, lebih asik lah ya gitu ya. Nah, Kak Wendy, nih aku mau nanya juga nih. Sebenarnya ya, kalau sekarang ini nih, pas pandemi gitu ya, nggak bisa ketemuan, Kak Wendy ada ini nggak sih paket untuk misalnya teman-teman kalau mau ikut dance gitu loh, belajar dance sama Kak Wendy? Online ya, berarti ya. Ya online bisa sih, nanti ada Instagramnya kan, PR Dance School. Jadi nanti bisa tanya-tanya, by DM juga bisa di situ. Bisa tanya-tanya untuk masalah kelas-kelasnya. Karena kan kalian juga dance macam-macam ya stylenya. Kenapa tuh? Dr. Lito nge-locking. Oh iya, Dr. Lydia suka locking. Ya, locking itu kayak banyak main tangan. Pokoknya Main dance tangan. tuh macam-macam sih ya. Benar katanya Kak Elvin bilang tuh, emang mengekspresikan segala sesuatunya tuh pokoknya lewat dance sih. Kayak lady style ya, Dr. Lydia pernah belajar nggak di lady style? Aku tuh Feminin belajar kita tuh semua. kayak keluar. Iya, kalau yang agak feminin girly ya. Tapi kayak Dr. Lydia agak tomboy. Itu tahu ya, kalau psikolog tuh tahu nggak sih yang tomboy dan yang feminin? Itu aku rasain banget sih buat aku. Gimana Nah, tuh, Vin? di sini juga sangat menarik ya. Soalnya ekspresi kita, ekspresi gender itu kan sebenarnya konstruk sosial, basically, ya kan? Konstruk sosial maksudnya gimana? Itu ada karena kita manusia yang menciptakan sendiri. Ada gender, ada gerakan-gerakan yang lebih diasosiasikan ke laki-laki. Ada gerakan-gerakan yang lebih diasosiasikan ke perempuan. Laki-laki geraknya harus gini, perempuan geraknya harus gini. Padahal sebenarnya nggak harus. Dan memang di psikologi itu yang dikenal juga adalah apa namanya, ekspresi gender itu memang harus keluar dari dalam diri dan setiap orang punya dua-duanya. Cuman besar kecilnya saja. Atau sebenarnya lebih tepatnya karena kita yang nge-labelin, jadinya ada yang lebih besar ke laki-laki, ada yang lebih besar ke perempuan. Padahal ekspresi kita ya ekspresi kita gitu kan. Nah, jadi kita ambil deh konsep gerakan laki-laki sama gerakan perempuan. Ternyata di dalam studi penelitian gerakan laki-laki yang dinilai bagus gitu kan, itu ternyata gerakan laki-laki yang lebih di leher dan di dada. Dan ini yang lucunya, lutut sebelah kanan.
Kalau lutut sebelah kiri nggak nggak ternilai sebagai bagus. Jadi kalau Hah? iya, Oh, heeh, menarik kan? Jadi kalau misalnya ini penelitiannya dilakukan dengan memperhatikan orang-orang dance di klub dan dinilai gitu, dinilai sama penontonnya. Jadi laki-laki yang dinilai dance-nya lebih seksi, lebih banyak menggerakkan ya ini leher, dada, sama lutut sebelah kanan. Hmm. Nah, sedangkan kalau wanita dinilai gerakannya itu lebih bagus, lebih seksi, itu ketika mereka menggerakkan pinggulnya dan Belly tangan dance. kiri sama tangan kanannya ini apa namanya bergerak sendiri-sendiri. Jadi kayak begini, bukan Hmm. bukan wanita, tapi gerakan wanita itu yang kayak begini-begini gitu. Gitu. Mm-mm. Dan Tapi oh, jadi kalau makanya kanan kiri. iya itu loh. ya kan. Kita nggak nyadar ya. Nggak nyadar sih sebagai penari nggak nyadar. Menarik. Jadi kayak kalau misalnya mungkin ya ada laki-laki yang merasa kayak oh lagi-lagi semua orang punya dua-duanya. Laki-laki yang merasa jiwa perempuannya itu tidak keluar. Jiwa perempuan dalam tanda kutip ya kan karena kita yang melabelkan. Nah, bisa juga itu lewat dance saja, nggak apa-apa gitu kan karena gerakan tertentu itu lebih diterima secara sosial ketika ngedance jadi nggak tertutup lagi ekspresinya keluar dan wanita-wanita yang Iya. ingin mengekspresikan kelaki-lakiannya lagi-lagi dalam tanda kutip karena konstruk sosial Oh, Oh gitu Kak. dari Gitu. iya dokter Lydia nih. Gitu Kak. nggak diterima sama sosial ya kan ya udah lewat dance saja gitu. Oh, berarti dokter Lydia ada ininya laki-lakinya lebih tinggi kayaknya ya. Enggak kan Kalau gini diajarin Kak. feminim susah. Gini karena setiap hari kan udah jadi feminim, setiap hari udah jadi wanita yang Oh, sesungguhnya. oh. Jadi Iya, disalurkan iya, melalui juga. dance. Nah keluar Tapi Bisa. bukannya diri kita keluar ya kan. ya. Nah, tapi balik lagi tuh kata Elvin tadi kan, kalau aku lihat juga banyak cowok yang nari balet juga bagus banget tuh Kak. Jadi kan sebenarnya Iya. sisi feminim, Bagus ya banget. kan? Bagus banget. Kak ini ada Kak Saul nih, Oh, temu kangen tuh. Gurunya ada Lydia juga nih. guru aku juga. Oh, suhu. Tapi kalau memang mau cowok bangetnya keluar, Kak Saul deh. Kalau misalnya ada yang, laki ya kan? banget. Iya, style ya. Itu gimana tuh Kak Elvin? Maksudnya kayak style itu kayaknya tuh beda-beda. Memang kayak emang udah bakatnya dikasih dari atas gitu, beda-beda. Tapi gimana kalau masalah style ya? Karena udah pribadi kita ya, apa ya mencerminkan kepribadian kita. Benar kan? Kalau kita bicara kepribadian itu kayak agak rumit, agak ruwet ya. Kepribadian itu sebenarnya terbentuk ada dua bagian. Bawaan kita emang ada, dan ketika kita bertumbuh, pengalaman kita kan membentuk kepribadian kita juga. Nah, semakin tua itu semakin mengeras. Biasanya kayak begitu. Maka dari itu, seorang anak yang sehat itu adalah dia dibebaskan untuk mengekspresikan segalanya. Supaya dia bisa dengan bebas juga menyerap kepribadian saya itu sebenarnya yang kayak gimana gitu. Jadi ketika dewasa dia pun merasa aman untuk mengekspresikan gitu. Nah, yang tadi saya bilang itu adalah lebih teruntuk orang-orang yang lebih kesulitan mengekspresikannya. Mungkin karena apa yang mereka alami telah mengajarkan mereka bahwa sebagian dari kepribadian Anda itu sebenarnya nggak bisa diterima loh di dalam masyarakat, yang sebenarnya agak miris ya. Karena yang namanya diri kita itu kan memang ada di dalam kita. Kalau nggak bisa keluar itu yang bakal jadi ketegangan gitu. Itu yang bikin nggak sehat. Gitu. Maka dari itu harus dicarikan satu hal untuk dia menyalurkan gitu. Karena sistem dia udah kebentuk. Oh diri saya, bagian saya ini itu yang nggak bisa diterima. Harus saya timbun. Nah, padahal kan menimbun sama dengan tidak sehat. Maka dari itu salah satu sarannya ya dance saja, keluarin lewat dance. Kamu punya sifat pemarah banget, tapi pemarah itu kan kalau misalnya kita keluarin ke orang lain, itu kan menghancurkan hubungan sosial.
Ya itu kita ketika marahin Iya, orang kayak bikin awal orang ya, juga. tidak dibahas. Ya kan? Bener. Mm-mm. Ah, Oh, akibatnya itu hubungan loh, retak. pantesan Eh, salah satu terapi untuk membuat pasangan itu jadi baik lagi, itu salah satu dance couple terapi itu, Kak. Jadi ternyata selain tadi ya kita bahas untuk menyalurkan emosi, ternyata juga untuk apa ya, memperbaiki hubungan suami istri atau pasangan juga Oh melalui iya, dance ini bisa. Gitu. wow. Iya. nah, benar di bagian ini semuanya ikut main nih, semua teori-teori yang kita udah bahas tadi itu ikut main. Kenapa? Hmm. Tadi ketika kita ngedance kita mengaktifkan mirror neuron. Mirror neuron itu sel-sel saraf di otak kita itu yang eh, yang aktif ketika kita meniru. Ketika kita meniru gerakan orang lain. Nah, mirror neuron ini semakin aktif, dia juga yang memicu fungsi empati kita. Jadi lebih lebih peka sama perasaan, lebih peka sama lingkungan sosial kita. Kalau dalam konteks berpasangan, tentu saja dengan melatih ngedance, kan mirror neuronnya aktif nih. Empatinya naik. Ketika empati dia naik, dia bisa merasakan apa yang pasangannya rasakan. Frekuensinya nyambung lagi. Oh. Iya kan? Hmm. Nih Itu seperti kata Bu mainnya. Wawat nih, Vin. Seperti kata Bu Wawat, dansa. Ya kan, dansa itu kan Ya, berpasang-pasangan ya. dansa. Benar. Itu bener loh, Ya. dansa loh. Zaman-zaman Hmm, dulu ya, orang-orang tua ya, mereka suka dansa, Mm-mm. itu ngaruh banget ya berarti ya. hmm. Dan memang dalam Cuma sekarang penelitian, memang udah nggak terlalu lagi dansa. iya benar. Dan memang dalam penelitian pun, orang yang ngedance dengan partner sama orang yang ngedance sendiri, itu ternyata tingkat kebahagiaannya, tingkat happiness-nya itu lebih tinggi orang yang ngedance dengan partner. Iya, iya Iya. benar-benar. Karena nggak gampang loh itu, Hmm, dance dengan partner tuh nggak gampang. benar. Dan memang harus sinkron juga kan. Jadi di situ mereka juga Iya, iya ikutan banget. belajar menyatukan. Mereka bergerak dalam satu kesatuan, ya kan? Mulai dari gerakan tubuh. Nanti lama-lama ke bawah di proses berpikir mereka, ke bawah juga di bagaimana cara mereka. Jiwanya juga ya, jiwanya kayak jiwanya tuh harus connect gitu. Yang kita Nah, iya. rasain sih itu ya, apalagi kalau Iya. lomba. Ya kan ya, Dr. Lydia ya? Lomba, performance tuh kayak jiwanya tuh kayak satu tim tuh harus connect banget gitu loh. Sama kayak yang partneran sih, harus connect banget berdua. Apalagi kalau diangkat-angkat. Kalau lifting, ya kan? Kalau kita ngedance lifting gitu kan, Dr. Lydia pernah nggak sih? Iya. Pernah diangkat nggak? Oh, itu pernah ada gerakan yang diangkat nggak? Itu kan butuh kepercayaan waktu banget itu. ya, trust. Pernah ya? Iya. Sempet ya? Ya gitu, memang Benar. harus benar kata Dijungkir Kak Wendy, balikin. harus percaya sama yang ini kan. Kalau misalnya enggak, kita ragu-ragu nih, ya udah nggak jadi, nggak akan jatuh malah, nggak selesai-selesai. Iya, betul. Benar. Jadi Pas melatih banget. kepercayaan. Kan Iya. hubungan itu landasannya kepercayaan juga. Betul. Bener itu sih, bener banget sih. Kita rasain banget sih kalau dance partner ya, beberapa pasangan. Ternyata banyak banget ya manfaatnya nih ya. Kita udah bahas dari awal tuh. Iya banget. Jadi seneng juga sih tahu secara psikologinya, karena kan kita taunya dance aja ya, dan mungkin belajar dikit-dikit sih psikologi anak-anak secara nggak langsung. Tapi ya ini lebih jelas lagi gitu, kayak oh ada hubungannya ke sini ke situ. Jadi seru banget sih, kayak aku juga perlu tahu gitu. Apalagi untuk melatih anak-anak ya. Mungkin nanti ada yang couple gitu tiba-tiba menghubungi Kak Wendy nih, kan sudah ikut Elaborasa gitu ya. Jadi bukan anak-anak lagi nih Kak. Nah, jadi ada tantangan lagi. Dong. Tadi kan tantangannya anak nih, sekarang ya. Apa, terus untuk lansia, nih? Atau untuk supaya lebih lansia, intim. Lansia. Iya loh Kak, kan justru kan mencegah pikun. Iya betul. Itu benar banget. Kalau lansia mungkin line dance ya, banyakan line dance namanya. Kalau lansia banyak ikut sih itu. Jadi kayak gerakannya yang rame-rame cuma step. Itu orang tua aku juga ikut soalnya. Itu bagus banget sih, line dance, untuk ikut line dance. Tipe kelasnya ya. Soalnya dance tuh macam-macam banget. Macam-macam banget. Banyak.
memang apa ya, kaya banget ya, dan itu ngaruh ke Mm-mm. pribadian. Tadi udah dibahas semua tuh Mm-mm. kayak keren banget ya, kayak Mungkin wow. Kak Wendy coba itu deh sebutin biar misalnya teman-teman juga atau kita yang udah lupa gitu Mm, ya diingetin lagi itu sebenarnya ya. macam-macamnya kayak apa sih? Macam-macamnya kan mungkin yang udah tua aja bisa mau belajar balet lagi, ya kan? Balet Bisa? itu kan kelenturan, terus kayak elegancy juga ya, kayak Hmm. wow, pride juga ya, mungkin ada di situ juga ya. Balet itu ada Hmm. ngaruhnya nggak tuh masalah psikologi nanti kan? Jadi kayak balet itu kalau aku lihat lebih ke situ ya. Terus Hmm. ya balet itu sweet sih, sweet ya, apa ya, ya princess lah, kayak princess. Walaupun udah tua tuh banyak banget yang belajar balet lagi loh sebenarnya. Terus udah gitu ada yang tadi hip hop kita bahas ya kan, yang termasuk genre aku ya kan, hip hop gitu. Itu macam-macam banget. Ada tadi locking ya. Lito masih bisa nggak, Dokter Lydia? Aduh, sebenarnya Masih bisa gini kan? Kak, katanya kan kalau Hmm. kita udah pernah dance itu ada muscle memory ya Elvin ya. Kayak orang nyetir kan, orang nyetir terus 10 tahun dia nggak nyetir terus dia nyetir lagi gitu. Harusnya, harusnya, tapi nggak, ini kan belum nyoba lagi Kak. Oh iya pastilah, masih inget-inget dikit lah ya. Pasti masih Mm, inget-inget dikit. Tadi masih bisa tangannya doang. iya. Kalau kakinya nggak tahu ya. Cuma itu ada hip hop itu kayak macam-macam, ada locking, ada popping. Popping itu yang tadi robotik ya, sedikit agak-agak robotik juga ada. Ada lady style, itu lebih feminin, kayak Beyonce, ya kan? Kayak gitu-gitu ya, jadi lebih kayak girly style. Macam-macam sih, dance hall, Latin, ada Zumba juga kan? Mm, Zumba lagi kekinian kayaknya ya, lagi rame mm, juga. Zumba itu kan juga perpaduan dari senam, senam terus senam dulu itu kayak sekarang lebih Latino, kayak gerakan-gerakan salsa, mm. Latin, kayak gitu-gitu sih. Jadi combine, jadi lebih seru aja ya. Itu Zumba lagi banyak yang ini sih, sekarang lagi banyak yang minat ya kalau aku lihat sih. Untuk ibu-ibu, untuk para pekerja bisa ambil Zumba. Itu bagus kan buat imun juga ya, sekarang lagi COVID ini ya. Terus udah gitu yoga ya, ada juga yoga. Pokoknya macam-macam sih ya, yoga pun juga ada juga kan yang kayak sekarang ada swing, bisa sambil ngedance juga kali kan. Pokoknya apalagi ya, style dance kontemporer tadi kan ada. Kontemporer Mm. tuh yang tadi ya kita bahas masalah emosi ya, jadi tergantung lagunya, ya kan, lagunya apa, misalnya lagu slow, lagu beat cepat juga bisa. Cuma gerakannya dia banyak main perasaan ya, itu aja sih konten. Apalagi ya so far ya, tadi udah banyak sih kayaknya itu ya. Kayaknya so far itu sih, Ya, banyak banget sih. Dari daerah, oh dari tadi daerah juga, daerah, iya. dari daerah juga banyak, Jaipong, ya kan, apalagi kita orang Indonesia jadi harus bisa dikit-dikit Hmm, ya, dari daerah dong. Basic ya buat orang Indonesia ya kan, bisa. Thai daerah juga macam-macam juga, ada Aceh kan yang Saman, mm, itu juga bisa belajar kalau mau. Apalagi itu ya, aku pernah di Agnes dulu kita show tari Saman, itu yang aku rasain banget sih, itu bener-bener harus kompak sekompak-kompaknya, sedangkan kepribadiannya beda-beda semua. Itu sulit banget sih, kita latihan 3 bulan kali tiap hari, itu kejam terus, susah banget. mm, Jadi banyak pelajaran sih di situ sih akhirnya sih, untuk namanya mengerti satu sama lain sih ya pertama. mm. Iya, iya. Jadi aku simpulkan ya. Jadi sebenarnya kalau dance itu Ya, kan eh, ada cerita gitu ya. Jadi setiap setiap dance itu ada ceritanya. Baik tari tari tradisional atau modern, ya, dia ada yang mau disampaikan gitu. Dan biasanya menceritakan tanpa sadar. Ini jadi kalau misalnya dibilang dance itu dia titik temu antara alam sadar kita dan alam bawah sadar. Nah, justru dengan dance itu, biasanya dengan dance terapi, apa yang tertanam di alam bawah sadarnya itu biasa bangkit tuh pada saat dia lagi dance terapi. Terutama pas lagi ya. dia tadi, mirror neuron dance terapi itu yang tadi. Bisa jadi tuh pada saat misalnya lagi terapi pasangan nih, konfliknya muncul di situ. Nah, dan di saat itulah bisa dilakukan terapi biasanya. Gitu juga, Hmm, Kak. Mm-mm. ya, ya. Eh, eh, apa nih, ada pertanyaan nih sekalian dijawab kali ya. Hmm. Apa ini? Bachata dan salsa. Dan itu Bachata and menambah self. salsa ya, Latin, menambah self confidence, benar-benar banget. Semua tarian juga sebenarnya sih self confidence-nya juga dilatih banget sih.
Mm. Waktu dulu juga dokter Lydia juga merasa nggak, kayak dulu kan sempat nggak pede ya, kalau nggak salah Iya. kamu ya. Mm. Iya, Sekarang kepedean ya. malu-malu, takut. Enggak, Kak. Kayaknya dulu aku Kak, inget aku, aku tuh pas sama kamu masuk, sering gini. aku pas masuk WRDS, memang aku kan paling nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti dance gitu loh. Terus aku ngelihat ini orang semuanya pada jago gitu loh. Ya pastilah ya, kita udah Iya, minder duluan gitu kan. Terus apalagi kalau yang ngajar Kak Wendy, habis selesai diajar, kita disuruh ujian. Kaget nggak? Disuruh ujian, gitu loh. Jadi bener-bener, terus udah itu dikasih feedback, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Jadi langsung, aduh gimana, tapi ya udahlah. Itu justru memacu untuk belajar kan ya, Kak. Iya, cuma aku inget banget ya kalau nggak salah kamu sempet nggak pede kan ya, ada apa sempet ya karena kamu masih belajar dan nanti kan ngeliat yang lainnya pada jago-jago, kamu kayak udah langsung down duluan gitu loh. Itu yang dulu aku rasain Iya. kan. Tapi kamu belajar di situ kayaknya, kamu langsung, aku senangnya kamu tuh kayak kamu mau belajar gitu, akhirnya membuat itu jadi bukannya mundur ke belakang, kan banyak kan nyerah ya, kayak males mundur gitu. Tapi kamu mau maju terus gitu loh. Itu sih bagus banget sih, itu yang aku lihat sih kemajuannya. Ya. Kayaknya harus balik lagi deh. Udah dipuji-puji soalnya. Balik lagi mulu. Karena aku juga pernah ngajar Cherry Bell kan dulu. Dokter dia tahu kan? Itu kan ada 9 karakter yang berbeda-beda. Bayangin itu ya, itu aku benar-benar sih, aku challenging banget buat aku waktu itu ya. Karena tipe anak-anaknya beda-beda banget. Beda-beda banget. Moodnya juga lain semua. Dan aku tuh kayak, gue guru dance tapi harus juga bisa belajar untuk mengenal gitu karakter masing-masing anak ini gitu. Dan gimana dalam satu stage mereka harus tampil barengan semua gitu yang kompak. Itu sih nggak mudah banget loh beneran ya, kalau secara psikologi pakai tuh. Itu kok bisa apa ya? Itu challenging banget buat aku. Ngajarin dance sih ya mungkin lebih gampang. Tapi pas menyatukan gerakannya itu loh yang sulit banget. Nah itu Kak, ternyata nih kalau untuk dari psikososialnya, dance itu salah satu yang dipakai untuk menyatukan keberagaman. Iya. Makanya kalau ada acara pesta besar gitu ya, atau upacara, atau acara keagamaan, atau segala macam nih, kekeluargaan, pasti endingnya disuruh joget. Dance. Iya. Kan? Iya, iya. Mau poco-poco lah, mau mere, gitu kan? Jojo, pelaga aku gitu. Gitu. Oke. Ya paling itu sih, kalau aku lihat memang bener juga kata kamu ya, kayak dance itu memang bener menyatukan ya, kalau pas lagi acara keluarga sih yang aku rasa ya. Kayak semua endingnya tuh kalau ngedance, langsung kayaknya semua nyatu. Udah ribut-ribut, udah kesel-keselan, gondok-gondokan, pas ngedance jadi rame bareng-bareng gitu. Bisa gitu ya, momennya bisa seperti itu loh dance, hebat. Bisa menyatukan gimana juga tuh, ya rupanya. Bener, itu kan kita balik lagi dari efek dance-nya itu yang membuat diri kita merasa lebih hidup, lebih happy. Jiwa kita yang terpendam itu keluar. Karena jiwa kita yang terpendam itu keluar dan hormon-hormon happy-nya muncul, dan kita lakukan bareng orang lain, itu ternyata memberikan apa namanya, kalau di sini istilahnya share experience, ya kan, suatu momen bonding, kita mengalami sesuatu yang sama gitu. Maka dari itu, kenapa itu bisa menyatukan? Ya karena ada efek itu, ada efek bahwa saya dan kamu, kita sedang mengalami suatu hal yang sama nih. Di situ kita ada bonding, kita menemukan kesamaan di dalam pengalaman kita, yaitu ketika kita ngedance, ketika kita merasa hidup dan merasa happy di momen yang sama. Dan kembali lagi ke dalam yang kenapa bisa benefit buat couple therapy, ya karena gerakan dance itu ketika kita keluar, ketika kita mengakses emosi kita, otomatis kita pun peka sama emosi orang lain. Dan begitu pun juga dengan orang lain, ketika dia peka dengan emosi kita, kan apa namanya, kekompakan dan keharmonisan itu modalnya ini, empati dan saling mengerti. Nah, di situ ada satu momen di mana ada suatu empati yang muncul dan saling mengerti yang muncul, tapi tidak disalurkan lewat kata-kata. Dan itu kuat.
momen tersebut. Hmm. Makanya kayak udah berantem lama, bisa rukun lagi dengan mengambil momen itu. Tetap sih PR-nya itu adalah dengan mengkomunikasikan lagi, tapi dengan modal ada perasaan, ada share experience-nya itu justru di situ yang dimana mereka dapat lebih cerdas mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Karena mereka juga, oh, sudah menyadari sebenarnya apa yang mereka rasakan. Kenapa? Keluar pada saat ngedance itu. Hmm. Ya, Iya ya. Terus ada physical touch-nya juga kan mereka tuh. Jadi makanya bonding. Mm-mm. Mm-mm. Benar. Dan Oke deh. tadi yang menarik dari Kak Wendy kan dia ceritakan itu ngelatih Cherry Bell 9 karakter yang berbeda itu challenging banget kan. Iya challenging. Tapi yang saya mau sampaikan karena karena Kak Wendy itu udah ngajar dan sudah lama, udah ngedance sudah lama juga, justru empatinya yang terlatih. Kenapa bisa cepat mengenali bahwa 9 orang ini punya karakter yang berbeda? Ya modalnya dari situ. Karena udah ngedance lama, empatinya itu udah kuat. Jadi begitu melihat mereka langsung kebaca tuh secara nggak sadar. Ini proses yang terjadi nggak sadar ya. iya, Kebaca iya. ekspresi kecil mereka, cara mereka bergerak segala macam itu langsung kebaca. Oh karakternya si ini kayak gini nih, karakternya si itu kayak gini. Iya, Pasti ada iya, momennya. Pasti ada iya, momennya. benar. Orang yang ngedance emang lebih sensitif dan lebih observan di daerah situ. Nah dari informasi walaupun dikumpulkan nggak sadar, kita pun lebih mudah untuk memilih bagaimana cara berlaku di depan orang tersebut gitu. Supaya bisa dibawa ke tujuan yang sama. Supaya mereka bisa kompak gitu loh. Hmm. Ya. Iya. Mm-mm. Cuma prosesnya aja ya kayaknya lumayan sulit sih karena kan aku nggak belajar psikologi juga ya dalam arti yang untuk gimana ya ini karakternya begini ya tiba-tiba dia lagi moodnya gini ya pas lagi latihan lagi nggak mood ya katanya ya dokter dia pernah tadi ngomong juga sih masalahnya sama aja ya sama tim dance sama Cherry Bell itu kan beda cuma masalah timnya aja ya yang satu ngedance yang satu lagi nyanyi itu doang sih cuma ya itu yang menurut aku yang problem yang aku kemarin alami sih sempat agak sulit tuh mengasalah karakter yang 9 anak ini sih yang PR buat aku tapi puji Tuhan lumayan maksudnya dalam arti kan ya mudah-mudahan ya maksudnya walaupun sekarang udah maksudnya juga pada bubar ya mungkin tapi aku menanamkan itu sih dari awal kompakan itu dari ngedance itu ya mereka sama-sama aku latih dance dari awal banget dari basic banget mereka tahu. Ini muridnya Elvin nih Hai, kayaknya. Sarafin, iya. Mantan murid saya. Hai, Sarafin. Halo. Mau ngedance nggak? Ini ada gurunya nih. Iya. Ya buat yang sekolah loh. Ternyata tuh kalau misalnya anak-anak sekolah pada saat dance itu integrasi sensori motor, jadi keterampilan motorik, prestasi akademik, kemampuan bahasa emosi itu juga berkembang. Karena kan dia menstimulus tadi yang kita bahas tadi gitu. Iya. Jadi ya karena iya ya kalau aku inget tuh kalau nari itu aktivitasnya kita harus ngikutin ritme musik, ketukannya, hitungan verbalnya, 1 and 2, 3 and 4 gitu ya. Nyanyiannya, perkusinya, tepuk tangan, semua. Jadi gerakannya itu kayaknya kayak di otak kita itu katanya kan di otak manusia itu banyak area-area kan, area sensori motor, kinestetik gitu. Terus area musik semuanya tuh kayak diaktifkan gitu. Makanya kenapa pada saat orang sudah selesai nari yang tadi kata Kak Wendy, kok feelingnya berasa hidup banget gitu. Karena yang tadi ternyata gitu. Jadi kalau kita kalau misalnya kita nggak ngedance malah rasanya tuh kayak ada yang missing gitu, ada yang hilang gitu kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak nggak perfect nih, kayak kurang apa gitu loh hidup ini. Kalau aku sebagai penari yang mungkin dalam arti dance juga gitu, kalau suka dance. Iya Kak, dan ini jadi kalau misalnya pas nari juga itu kan saluran ketegangan nih, jadi dan mengintegrasikan tubuh. Jadi kan kita bayangin nih gerak dari ujung rambut, ujung kepala ya sampai ujung kaki itu kan dia berusaha untuk dikoordinasikan. Jadi sebenarnya salah satu kan kalau kita yang lagi populer mindfulness ya, itu kan juga dia body sensation. Jadi kita menyadari ini dari seluruh gerakan tubuh kita juga. Gitu.
Kalau mungkin tuh kalau dewasa yang aku rasain sih ya, yang pasti sih ya itu ya, confidence tuh benar-benar ngaruh banget ya Mm-mm. di dance itu. Jadi kalau misalnya banyak kan kalau dalam orang dewasa itu malah lagi apa ya, lagi kayak pengen mencari confidence-nya mereka gitu ya. Hmm. Dan aku lihat kan juga kayak Dokter Lydia juga dulu kan sempat ya itu nggak berani yang nampil di stage ya. Maksudnya challenging-nya itu kan perform ya, pas perform itu kan Mm-mm. Sampai aku pernah menghadapi bilang ribuan gini ke Kak Wendy, penonton. Kak Wendy, aku Eh, datang ke sekolah di sini tuh aku belajar nari aja buat diri sendiri. Oh nggak bisa, ini eh, sekolah ini kita harus perform di depan umum, kata Kak Wendy. Nggak bisa, nggak Tapi bener bisa. nggak? Tapi bener nggak dok? Dokter, maksudnya dokter Lydia kan ngerasain nggak? Maksudnya pas Iya pas sih, perform awalnya itu, itu ya kan beda. ya, ya iya beda. Maksudnya kayak ya balik lagi kan, akhirnya bisa juga gitu. Mungkin ya itu melatih ke tadi, mungkin anak-anak yang juga malu untuk tampil gitu juga caranya salah satunya Ya dengan dance ini gitu. itu yang banyak aku rasain juga sih kalau untuk murid-murid ya. Yang tadinya nggak Gitu. bisa dance, tiba-tiba berani untuk bergerak, itu kan suatu yang apa ya, bagi aku sih achievement ya. Karena Hmm. benar-benar dari nggak bisa dance sama sekali gitu. Kayak Dokter Lydia kan Mm-mm. juga dulu begitu ya, tidak bisa dance sama sekali bisa dibilang gitu. Sama Tapi akhirnya sekali. bisa dance. Iya bener lah ya kan, sama sekali makanya. Cuma akhirnya bisa Nah, dance, jadi kan kayak ada confidence-nya ya yang keluar gitu kan dari situ ya. Dan uh, ngaruh ke mungkin ke pekerjaannya, ngaruh mungkin nanti ke keluarga, hubungan-hubungan lain lah, ke temen gitu. Itu sih aku rasain ya kayak. mm-mm. Nah, jadi salah satunya juga itu yang tadi nyambungin Elvin dan Kak Wendy. Kenapa orang itu jadi lebih percaya diri? Sebenarnya karena dia bisa menerima kondisi tubuhnya. Jadinya dengan menari dia kan jadi lebih kenal kemampuan dan keterbatasan dari fisiknya dia pada saat dia menari. Nah, dengan menyatunya, jadi kayak tubuh kita jadi berkomunikasi dengan jiwa kita tuh pada saat nari kan. Oh iya ya, gue kayaknya mas ini nih disitulah terbangun komunikasi intrapersonal antara si tubuh kita dengan emosi kita. Terbangunlah itu. Nah, terus penerimaan atas kondisi tubuh karena dia kan harus bekerja sama. Si emosi harus bekerja sama dengan tubuhnya untuk menggerakkan tadi satu tarian gitu. Hmm. Nah, ini Jadi yang terjadi. kayak ada kebanggaan gitu ya dok. Maksudnya kayak apa sih kalau sudah bisa ngedance tuh kayaknya juga apa ya, pride-nya kayak lebih naik ya. Bahasanya apa ya? Kalau jadi jalan juga lebih pede. Kayak Benar. gue bisa dance loh, gue bisa gitu loh, kayak gerak dikit aja juga dia udah bangga gitu. Kalau aku lihat Iya, murid-murid. iya ya. Benar. Iya, Soalnya kan bener nggak sih kayak gitu, kayak Iya, ada betul juga. yang maksudnya kan kalau bisa benar. dulunya nggak bisa dance nih, tiba baru Uh-uh. bisa dikit doang nih, udah bisa dikit aja Ya, gitu ngedance, jadi kayaknya udah. secara psikologis kan dia lebih pede juga. Dan dampak tidak langsungnya dari dia ngedance kan secara fisik dia jadi lebih bagus. Apa ya, Ya, posturing kan, postur, posturing gitu loh. ya. Posturnya dan attitude-nya, sikapnya kan kalau misalnya kayak dance kita ada kayak dilatih juga untuk sikap gitu loh. Nah, jadi Ya, otomatis postur. itu juga akhirnya posturnya terbentuk, terus attitude pas nari itu juga akhirnya membuat orang jadi lebih percaya diri dan lebih Iya, banyak sehat. kan soalnya kan, banyak kan kalau anak-anak yang belum pede kan dia memang eh, ya maksudnya kalau orang dewasa pun Ya, begitu nunduk ya, gitu. kalau nggak pede itu mereka kayak lebih nunduk jalan juga kayak nggak pede gitu sih kalau aku lihat ya. Cuma pas ada confidence tuh kayak mereka bisa tarik lah gitu badan mereka gitu, yang asal lebih yakin kali ya untuk dirinya gitu. Hmm, gitu. Oke, ada mungkin karena waktunya juga nih. Wah, kita panjang banget ya hari ini. Nah, Kak Wendy ada atau Elvin dulu deh, habis itu Kak Wendy. Elvin ada ini nggak Hmm. yang mau disimpulkan dari hari ini? Kalau dari gua sih emang apa namanya, kalau mau disimpulkan, dance itu adalah salah satu, lagi-lagi dia tuh jembatan yang paling kuat antara badan kita dan jiwa kita. Oleh karena itu dance itu kalau di psikologi ya, untuk kita sehat secara mental kita mesti punya alatnya, istilahnya ya kan, Hmm. untuk mengurangi ketegangan. Nah, dance ini
Dance itu salah satu alat yang paling efisien, ya kan? Karena dia bisa mengakses emosi yang kita nggak sadarin dan kita nggak bisa keluarin lewat kata-kata, ya kan? Maksudnya kalau kita terapi orang lain itu kan kebanyakan lewat kata-kata, kita ngobrolin. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman, apa yang membuat kamu sakit, kamu punya masalah apa. Nah, kalau dia nggak berhasil lewat kata-kata itu bagaimana? Ya kan? Bisa lewat ngedance, salah satunya yang paling efisien. Jadi kalau bisa disimpulkan, cobain. Kamu bisa jauh lebih mengenal diri kamu sendiri gitu. Iya. Sadar maupun tidak sadar, kamu jadi jauh lebih bisa mengenal diri kamu sendiri. Karena ada aspek-aspek di dalam diri kita yang keluar ketika ngedance. Yang mungkin kita selama ini nggak sadarin gitu. Dan selama kita bergerak pun, makanya kan tadi katanya postur penting kan untuk pede. Karena kalau postur gini itu nggak pede, apa yang orang lain nggak sadarin adalah dengan membentuk postur itu, kita pun ngasih feedback ke diri kita sendiri. Karena kita, sadar nggak sadar, kita pun memperhatikan kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita membentuk konsep diri kita adalah dengan kita memperhatikan diri kita sendiri, melihat kita sebagai objek gitu. Jadi kalau postur kamu begini, kamu ngelihatnya, oh orang ini kecil, ya kan? Tapi orang itu sendiri, oh berarti saya kecil gitu. Jadi ketika kita ngelatih ngedance, kita ngelatih postur kita begini, kan kelihatan besar, gagah. Ya kan? Nah, dari situ pun timbul percaya dirinya. Dengan satu gerakan simple, begini aja. Ya kan? Jadi itu yang bisa disimpulkan. Oke, Kak Wendy mungkin Jadi ada coba. pesan Coba ya. Iya, Iya, betul. mulai aja dulu gitu ya pesannya. Ya, mulai aja dulu. Oke, terima kasih buat Kak Wendy yang udah mau ikut Elaborasa kali ini. Juga buat teman-teman mungkin ini Elaborasa terakhir di bulan ini ya, karena kan kita mau masuk bulan puasa dan nanti akan ketemu lagi setelah Lebaran. Oke, Ya, terima kalau kasih. misalnya mau coba juga gampang. Sekarang ini Gimana? bisa TikTokan juga sekarang kalau aku lihat itu, ya bener nggak sih? Kalian bisa Bener. melihat nggak kayak, kalau aku lihat kayak psikologi juga ini banget ya, membantu banget gitu. Orang-orang dulu takut untuk goyang, takut untuk gerak. TikTokan kok bisa membuat mereka jadi happy gitu, yang nggak bisa gerak, kaku-kaku jadi bisa gerak. Itu sih yang aku rasa. Jadi dicoba ya. Dance itu nggak Atau susah. gini Kak, ya benar bisa lewat TikTokan, tapi ada bagusnya kalau tahu tekniknya. Jadi bisa nih, ya kan? Betul. Kadang kan kita lihat nih, misalnya orang TikTokan. Kayak aku juga kadang nonton tuh video, karena ini udah pernah belajar nih, udah pernah sekolah. Jadi aku bisa lihat nih, oh ini dia tekniknya kurang, dia nggak tahu, dia asal gerak aja. Oh ini bagus nih, dia pasti pernah belajar. Jadi kayak seperti itu. Kalau mau coba dulu kan dimulai dulu dari TikTok biasanya. Iya, habis itu baru belajar ke dance school ya. Betul. Oke, nanti bagi semua misalnya yang nonton nih pengen belajar nih sama Kak Wendy atau mungkin teman-teman Kak Wendy juga yang lain, salah satunya tadi ya Kak Saul gitu ya. Nah, bisa menghubungi langsung ke Instagram WR Dance School. Dance School. Oke, terima kasih. Apalagi ya. anak sekarang ya yang suka K-pop, mungkin ada anaknya yang suka K-pop juga kita ada kelas K-pop juga. Jadi itu ya. Lengkap dari anak kecil sampai dewasa, sampai lansia. Sampai lansia. Baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Makasih Kak Wendy. Terima kasih. Ya. Dah. Thank you, Kevin. Iya. Iya. Thank you, Dr. Lida. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.